kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, di mana video tutorial ini adalah video tutorial membuat kabel jaringan atau kabel LAN. Nah, di mana untuk persiapan membuat kabel jaringan atau kabel LAN, kita pastinya membutuhkan yang namanya kabel UTP ya. Nah, jadi di sini sudah ada kabel UTP saya siapkan. Di sini ada dua kabel UTP, dua potong, di mana nanti salah satu dari kabel UTP ini akan saya buatkan yang namanya kabel jaringan atau kabel LAN dengan jenis strike. Kemudian salah satunya menggunakan kabel cross ya. Nah, oke. Jadi yang kita butuhkan pertama adalah kabel LAN-nya sendiri. Kemudian kita membutuhkan yang namanya konektor RJ45. Nah, untuk konektor RJ45 bentuknya seperti ini, kecil. Nah, terus yang kita butuhkan selanjutnya adalah tang crimping atau crimping tools. Nah, selanjutnya yang kita gunakan lagi adalah LAN tester. Nah, LAN tester ini digunakan untuk menguji apakah kabel yang kita buat itu berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, baiklah, sekarang kita akan lanjut ke video pembuatannya. Oke, baiklah, kita akan mencoba membuat kabel LAN dengan jenis strike terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini sudah ada satu buah kabel di tangan saya. Ini nantinya kita akan kupas kabelnya di bagian sini. Jadi nanti kita akan kupas kabelnya di bagian sini. Nah, setelah itu kita akan rapikan ujungnya. Nah, kabel UTP ini memiliki 8 kabel di dalamnya ya. Jadi ada 8 buah kabel yang dapat digunakan untuk membuat kabel jaringan. Nah, sedangkan standar yang bisa digunakan kabel jaringan itu memiliki 2 standar ya. Jadi kabel UTP itu jika kita ingin membuat kabel tersebut menjadi sebuah kabel LAN atau kabel jaringan, nah maka standar yang bisa kita gunakan ada 2, yaitu yang pertama adalah standar T568A dan T568B. Nah, di mana biasanya kalau kita membuat yang namanya kabel strike, berarti kedua ujung kabel ini, nah jadi kedua ujung kabel ini harus menggunakan standar yang sama. Nah, contohnya apabila di sisi ini, di samping kiri ini kita menggunakan standar A, maka di sini juga kita gunakan standar A. Nah, kenapa? Karena kabel strike itu membutuhkan dua ujung kabel yang menggunakan standar yang sama. Nah, kalau kita menggunakan di sisi kiri ini menggunakan standar B, maka di sisi kanan juga kita menggunakan standar B. Jadi seperti itu. Nah, untuk susunan warna, kalau standar A itu pastinya susunan warnanya adalah menggunakan warna putih hijau, kemudian hijau, kemudian putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Itu untuk standar A. Sedangkan kalau menggunakan standar B, maka urutannya adalah putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, jadi seperti itu. Nah, baiklah, kita akan membuat ujung dari kabel UTP-nya. Nah, di sini ada crimping tools atau tang crimping. Kita lihat di sini ada pisau yang bisa digunakan untuk mengelupas kabel atau memotong dan merapikan kabel. Nah, kita lihat jika crimping ini saya jepit, maka kita lihat di sini ada sebuah lubang. Ini lubang biasanya digunakan untuk memasukkan kabel UTP sehingga kita bisa mengupas ujung dari kabel UTP ini.
Nah, sedangkan yang ada di sini atau yang berada di belakang sini itu digunakan untuk merapikan ujung dari kabel UTP yang akan kita pasangkan konektor RJ45. Sekarang kita akan buat kabelnya. Nah, di sini saya akan masukkan kabel UTP-nya seperti ini. Nah, setelah itu saya akan putar kabel UTP-nya seperti ini. Nah, setelah diputar, ini kita lepaskan dan kulit kabel UTP-nya bisa dikelupas seperti ini. Nah, oke, seperti yang saya katakan tadi, kabel UTP itu atau kabel jaringan itu memiliki 8 kabel, nah, dengan warna susunannya seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat kabel UTP dengan standar T568B. Nah, berarti kita harus menggunakan standar dimana awal kabel itu adalah menggunakan putih orange terlebih dahulu, kemudian orange. Setelah itu kita gunakan urutan putih hijau, nah, terus hijau, kemudian oke, ini masih salah susunannya ya, harusnya setelah putih hijau itu menggunakan warna biru. Nah, jadi posisinya ditukar seperti ini. Nah, setelah putih hijau kita gunakan warna biru, setelah putih biru kita gunakan, oke, saya ulangi ya. Jadi kita gunakan setelah putih hijau kita gunakan biru, setelah itu kita gunakan warna putih biru. Nah, selanjutnya susunan selanjutnya itu adalah hijau, kemudian yang kedua dari terakhir itu adalah putih orange, putih coklat dan coklat. Nah, inilah susunan kabel UTP warna untuk standar T568B. Nah, kita urutkan kabelnya kayak gini. Nah, ini diluruskan. Nah, setelah itu kita cek kabelnya susunannya apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Nah, setelah kita menyusun seperti ini, sekarang giliran kita untuk merapikan. Nah, perhatikan, untuk merapikan saya tidak menggunakan pisau yang ada di sini, melainkan saya akan gunakan pisau yang ada di belakang sini. Karena ini pisaunya cukup rapat dengan bodi dari tang pelitunya. Nah, jadi kita jepit seperti ini. Nah, ini dipotong secukupnya ya, sebutuhnya. Nah, setelah itu kita tekan. Nah, sekarang susunannya sudah jadi seperti ini. Kita lihat kembali. Kita harus mengecek, memastikan warnanya itu sudah benar. Nah, selanjutnya kita pasangkan yang namanya konektor RJ45. Nah, untuk melihat konektor RJ45, jangan melihat dari sisi yang ada pengunci kayak gini. Jadi yang kayak gini. Akan tetapi kita balik posisinya. Jadi yang menghadap ke diri kita itu adalah bagian yang memiliki pin seperti ini. Nah, sehingga susunan dari putih orange itu mulai dari sebelah kiri, ya, kiri ke kanan. Nah, setelah itu kita masukkan kabelnya kayak gini. Nah, ini sebenarnya kalau mau rapi, ini dipotong yang bagian kayak ya seperti bulu ini. Nah, tapi biasanya saya tidak memotongnya lagi. Nah, setelah kita memasukkan ujung konektor seperti ini, yang harus kita lakukan adalah memastikan kembali warna yang sudah masuk itu adalah warna sesuai standar yang kita miliki atau yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu. Oke, jadi selain memastikan bagian bawah sini, kita juga harus pastikan melihat dari bagian atas. Nah, kita pastikan bahwa semua bagian ujung kabel ini sudah kelihatan agak rapat ke ujung. Karena kenapa? Karena kalau tidak memperhatikan bagian ini, nanti akan ada kabel yang tidak mencapai pin dari konektor ini. Nah,
Nah, jadi ini harus diperhatikan. Nah, biasanya banyak kesalahan teman-teman yang baru belajar memasang atau membuat kabel jaringan itu pada bagian pemasangan sini. Terutama itu biasanya anak TKJ yang baru belajar untuk membuat kabel jaringan atau kabel LAN. Nah, setelah kita memastikan bahwa semua warnanya ini udah benar, susunannya sudah benar, maka selanjutnya kita harus menjepit atau memasukkan konektor ini ke dalam lubang penjepit dari yang namanya tang crimping atau crimping tools. Nah, kita harus menggunakan yang 8P ya, atau 8 pin, jangan menggunakan yang 6 pin. Jadi karena konektor yang kita gunakan itu adalah RJ45, kita gunakan yang 8 pin. Nah, selanjutnya cara memasukkannya jangan sampai terbalik. Kita lihat dulu di bagian mana bagian untuk menusuk atau memasukkan pin ini. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari sebelah sini, maka bagian untuk memasukkan pin itu di sebelah sini ya. Maka kita harus memasukkan konektornya dari sebelah sini. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, sehingga posisinya menjadi seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita jepit tang crimpingnya. Nah, setelah itu kita lepas dan kemudian oke. Ujung pertama sudah terpasang. Nah, sekarang kita pasang ujung yang itu akan hidup seperti ini. Perhatikan, jangan sampai ada urutan yang bertukar, karena kabel strike itu urutannya adalah 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8. Nah, oke, ini berarti
kabelnya sudah selesai untuk strike-nya. Jadi seperti itulah untuk membuat kabel strike ya. Nah, oke. Baiklah, selanjutnya kita akan buat yang namanya kabel cross ya. Nah, dimana kabel cross itu menggunakan dua standar yang berbeda. Nah, beda lagi dengan apa? Ini susunannya berbeda dengan yang sebelumnya kabel strike. Kalau kabel strike itu kita harus membutuhkan yang namanya standar yang sama di kedua ujung dari kabel ini. Sedangkan kalau kabel cross kita membutuhkan standar yang berbeda. Contoh, di ujung kiri saya menggunakan standar A, maka di ujung kanan saya menggunakan standar B. Jadi di sini menggunakan standar T568A, di sini T568B. Nah, sekarang kita akan buat. Oke, bagian pertama saya akan membuat susunan dengan standar T568A. Oke, kita lihat susunan dari standar A. Kalau standar A itu yang berbeda dengan standar B adalah hanya penggunaan warna dari kabelnya. Perhatikan, untuk pin 1 menggunakan putih hijau, terus hijau. Untuk selanjutnya menggunakan susunan putih orange, terus biru, putih biru, kemudian orange, kemudian putih coklat. Nah, jadi susunannya seperti ini. Berbeda dengan susunan dari yang standar B tadi. Nah, ini kita tinggal rapikan. Oke, ini kita rapikan. Selanjutnya kita cek kembali susunan dari kabelnya apakah sudah benar atau belum. Nah, untuk menjaga atau memastikan kembali kabel yang kita masukkan ke dalam itu sudah benar. Oke, jika sudah dipastikan kembali bahwa warna dari urutan kabel yang kita masukkan itu sudah benar, maka selanjutnya kita cek kembali kayak gini. Setelah itu baru kita crimping kabelnya. Itu kita buat ujung yang satunya lagi. Nah, di ujung yang satu ini kita menggunakan standar yang sama dengan kabel strike tadi, yaitu menggunakan standar B ya. Cek kembali susunan warnanya sebelum kita rapikan, jangan sampai ada yang bertukar. Oke, kalau sudah yakin susunannya selesai, sekarang kita tinggal rapikan. Oke, sekarang kita akan masukkan kabelnya, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita cek kembali apakah susunan warnanya sudah benar atau masih ada yang ketukar.
karena konektor itu hanya sekali pakai aja. Jadi kalau warnanya salah ya maka kita harus buat dari awal lagi menggunakan konektor yang baru. Oke, sekarang kita cek lagi kabelnya apakah sudah benar apa masih salah. Nah, selanjutnya kalau sudah benar kita tinggal crimping lagi. Oke, nah kedua ujungnya sudah terpasang. Perhatikan, kalau melihat dari sisi ini maka sangat jelas mana yang menggunakan standar A dan mana yang menggunakan standar B. Nah, standar A itu yang ada di tangan kanan saya dan standar B itu ada standar A itu berada di tangan kiri saya, sedangkan standar B itu yang ada di tangan kanan saya. Nah, baiklah, sekarang kita akan menguji hasil kabel yang kita buat tadi. Oke, untuk lampu indikator dari kabel cross, kita bisa melihat kabel cross itu tidak berurutan seperti kabel strike tadi ya. Nah, di sini akan saya bacakan urutannya. Kabel cross itu menggunakan 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, 8 ke 8. Jadi ada beberapa pin yang posisinya itu bertukar ya, karena menggunakan standar yang berbeda. Nah, jadi seperti inilah cara membuat kabel LAN dengan jenis strike dan jenis kabel cross. Nah, untuk kebutuhan kurang lebih seperti yang saya katakan di video ini tadi, yaitu membutuhkan yang namanya kabel LAN, terus membutuhkan konektor, membutuhkan alat untuk menjepit pinnya yaitu tang crimping, dan juga membutuhkan LAN tester untuk menguji apakah kabel yang kita buat itu sudah berjalan dengan benar. Oke. Baiklah, jadi sebenarnya tanpa menggunakan yang namanya LAN tester, ini kita juga bisa memastikan bahwa kabel itu sudah terkoneksi atau belum. Karena kalau kita mengandalkan penglihatan, harusnya dengan pengujian seperti ini kita sudah bisa mengetahui apakah kabel yang kita buat itu sudah bisa terhubung atau belum. Jadi seperti itu. Tapi untuk memastikan, benar-benar memastikan, kita membutuhkan yang namanya LAN tester. Jadi seperti itu. Nah, oke, demikianlah untuk video kali ini. Semoga video untuk pembuatan kabel LAN ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan terutamanya siswa-siswa TKJ yang baru belajar membuat kabel LAN ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.